barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam al-qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, jemaah Masjid At-Taqwa Padang Loweh, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, lalamu nak kami kini mau bisa. Sebenarnya di Bangkinang, tetapi karena dalam kata Pak Haji, Pak Atan, di paso komaya paso nombuelo. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Bersyukur kita kepada Ilahi. Mudah-mudahan nikmat menuntut ilmu ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa disampaikan, dengan harapan mudah-mudahan semakin mengokohkan cinta kita kepadanya, sehingga bersemangat kita dan rindu berjumpa dengannya, dan di hari kiamat nanti berbahagia mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita mesti beragama ini mengikuti manhajnya as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Pertama, siapa itu sahabat? Perlu saya sampaikan, ambos citong balik siapa yang mau maksud dengan sahabat, sebab potang begitu ujian
Ternyata masih banyak mahasiswa dan tak habis siapa sahabat dia bu. Inyong buat pertanyaan, inyong jawab, tak jawab jawabannya. Ini boleh buka buku. Waswam buat soal, sudah itu jawab seorang, cai seorang, boleh buka buku. Ternyata ketika tanya dia, man huwa sahabi? Siapa itu yang sahabat? Banyak yang menjawab sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi. Titik. Berarti Abu Jahal sahabat. Gitu dah, karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Talib sahabi, karena bukan bertemu lagi, mengasuh Nabi sejak kecil, melindungi Nabi setelah diangkat jadi rasul, tapi tidak sahabi. Ada pula kalau begitu nanti berarti Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ulang-ulang kembali kaji. Ya, sebab di kalangan akademisi pun juga sengaja kadang-kadang mengelirukan bahwa siapa yang hidup zaman Nabi berarti sahabat Nabi. Dalilnya ketika diminta oleh sahabat, apa tak dibunuh saja orang-orang munafik itu? Kan banyak munafik, ada munafik di Madinah kan? Lumayan juga jumlahnya. Lalu Nabi katakan, la yatakallamun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang nanti berkata Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi dikiranya Nabi mengakui orang munafik sebagai sahabat. Padahal maksudnya adalah seperti ungkapan Syekh misalnya, ya, kalau ungkapan masyayikh kita misalnya ketika mereka disebut Wahabi misalnya, dia bilang kalau maksudnya Wahabi itu adalah yang menegakkan sunnah, tidak apa-apa kita Wahabi. Dikiranya kita suka dengan sebutan Wahabi. Nah, itulah modelnya. Jadi ketika Nabi menyebut jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, ditangkap kalimat itu bahwa Nabi mengakui sebagai sahabat. Padahal bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi jen baci itu wang sok mosong Nabi membunuh sahabat. Ndak Nabi nyebut membunuh sahabat, dak uang menyebutnya sahabat. Apa dek langsung? Hah? Bo mulai bagas bola mulai apa? Ikut dek nyebut Wahabi jago nak? Hah? Enggak, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hah? Matin sodol ya? Kalau matin kipe doang, kalau apa ya? Tidak cahaya aja pe, wang apa ya? Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi so? Itu juga kenapa sih? Jadi sabun itu deh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan maksudnya mengakui itu, tetapi kalau itu perkataan orang. Nah, jadi Nabi bukan mengatakan bahwa orang munafikin adalah sahabatnya. Oleh sebab itu kita dudukkan kembali. Siapa yang dimaksud dengan as-sahabi? Yang jamaknya as-sahabah, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama, tapi Ibnu Hajar rahimahullah Khatimatul Huffaz membuat atau menyebutkan definisi yang sepertinya disepakati oleh para ulama-ulama setelahnya, yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi. Sebab sebagian ulama menyebutkan man ra'an nabi, siapa yang melihat Nabi. Berarti orang buta nak masuk lah.
Padahal di antara sahabat Nabi ada yang butuh. Ada yang menyebut man sami'an nabi, siapa yang mendengar Nabi, berarti yang pokak tidak masuk sahabat. Ada lagi yang mendefinisikan man rawa anin nabi, siapa yang meriwayatkan hadis dari Nabi, berarti orang tidak meriwayatkan hadis tidak sah, tidak. Maka Ibnu Hajar memilihkan kata yang jami', yang mengumpulkan seluruhnya. Wang buto bisa masuk, apa deh? Wang pokak bisa oto, kemudian wang nendak meriwayatkan hadis bisa tetong. Walaupun nya ndak benarkan hadis, tapi pona bosu jo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bosu, aduh nih, kan harus selesai cekol yaitu mukminan bihi, dalam keadaan beriman kepadanya, dalam keadaan beriman kepadanya. Nah, kalau yang berbeda tidak beriman masuk sahabat? Tidak. Siapa contohnya tidak beriman? Nah, tadi sahabat iman Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Nah, dan kaum munafikin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dan masuk pula kaum musyrikin yang tidak beriman ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk pula orang Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua bertemu dengan Nabi. Berarti waktu hidup atau sudah mati? Kalau wasu sudah mati? Apa aja hati ya? Bukan. Kenapa aja? Lah mati Nabi masih wasu aja lihat. Duto? Haji dah tak sampai kaji kan tak? Kalau sampai kaji sampai orang duto. Nah. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Kan cik micang je betul kan ha? Sudah itu goin-goin muncul. Atau kalau dia mata, apa dia nanya buya? Bos aja Rasulullah SAW. Kaki curinan darah. Dia tahu yang tapi kalam kaum muslimin muslimat. Jadi bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup. Maka keluar orang yang mati setelah yang mati sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, atau yang mati Nabi dia sampai ke Madinah. So dia kalau dapat lembu yang kini dia nak dia banyak sahabat, jadi sepanjang masa ada sahabat. Kan iya mak tinggi buang kini bodoh satu lah. Ya, kalau orang satu tidak dapat ilmu tu dia nak. Seperti Abu Utsman An-Nahdi, atau juga yang lainnya seperti Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau hampir jadi sahabat. Sudah menuju Madinah, beberapa hari menjelang masuk Madinah dapat berita Nabi wafat. Sadia kan senang dia baca selawat sambil micang sekene. Sudah itu Nabi bangkit dari kuburnya, langsung jadi sahabat Nabi, karena bisa wasu dalam keadaan jago. Memang jago orang kini, memang jago. Sahabat tidak bisa, tapi kita hari ini bisa. Jadi siapa yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepadanya di masa hidupnya, kemudian wa mata 'alal Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam, berarti keluar orang yang murtad, yang murtad setelah Nabi meninggal. Kan ada orang murtad berarti orang murtad sahabat? Enggak. Diulang nih, yang dimaksud dengan sahabat adalah
yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Dengan demikian tentu kan siapa mereka yang dimaksud dengan sahabat. Munafikin tidak masuk, musyrikin tidak temo, ya, kafirin tidak masuk, ahlul kitab tidak tergolong. Jelas. Kemudian mesti dalam keadaan beriman dan Nabi dalam keadaan masih hidup. Sebab tidak ada, sepakat ulama umat ini, tidak ada tabi'in yang mengklaim jadi sahabat. Apa sebab? Tidak bertemu Nabi dalam keadaan hidup. Andainya bisa masih ketemu dengan Nabi dalam keadaan bangun, kalau di kubur cium lutut awaknya, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, kalau bisa tentu tabi'in lebih dekat zamannya. Masa sahabat tidak maju tabi'in. Tiba-tiba nahu je ilmu itu di zaman kita. Ma'asyiral kiram, ini maksud sahabat. Nah, manhaj. Apa makna manhaj? Al-manhaju adalah at-tariqul wadih. Baru dikatakan manhaj, jalan yang terang dan jelas. Kalau terang jajale banyak orang lalu situ. Kayak gitu. Kalau seorang lalu terang jalan, enggak. Makanya baru dikatakan manhaj bila jalan itu jalan yang dilalui oleh mereka bersama-sama. Bukan jalan sendiri-sendiri. Makanya baru disebut manhajus salaf bila as-salafu ittafaqu ala sulukihi, sepakat untuk melaluinya. Adapun ijtihad pribadi yang lain tak sepakat dengan itu, maka berlaku padanya khilaf, seperti khilaf pada yang lain berdasarkan dalil mana yang harus diikuti. Jelas tuh? Jadi mereka adalah yang jalan yang terang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat di antara kalian itu aku jadikan baginya syariat dan minhaj, yaitu jalan yang terang. Maka Nabi alaihissalam ketika menjelang wafatnya mengatakan taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpisah daripadanya kecuali binasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Berarti dengan demikian kita tahu bahwa manhaj as-sahabah adalah jalan yang terang yang ramai-ramai mereka lakukan atau mereka lalui. Adapun hal-hal yang sifatnya pribadi, ijtihad pribadi, lalu yang lain tidak menyetujui, maka kita katakan itu tidak masuk manhaj. Tapi kalau ada ijtihad pribadi tidak satu pun mengingkari, berarti mereka menyetujui, berarti masuk dalam kalimat al-manhaj. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah jelas bahwa sahabat itu punya jalan agama yang terang benderang. Oleh sebab itu tak boleh tersembunyi dan terserondok. Kalau ada nanti hal-hal yang tak diketahui, ya hal-hal yang aneh-aneh dan terserondok, tak jawab lah. Tersembunyi, tak dikenali, tiba-tiba timbul saja, entah dari buku mana datangnya. Kita katakan ini tidak masuk manhaj as-sahabah. Jadi apalagi tidak lo basanad kadang kitab basanad ninya, tapi tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya ada sanad gini, tapi sanadnya tidak sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke syekh-syekh tertentu. Ini namanya tidak bersambung ke Nabi alias terputus, munqati'. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sekarang pertanyaannya, apakah manhaj itu sudah dijelaskan? Ya sudah. Karena semua yang datang dari Nabi pasti melalui para sahabat. Dan itulah yang mereka jelaskan kepada kita umat setelahnya. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jalannya terang. Kalau tidak terang, tidak mungkin Nabi mengatakan bahwa golongan yang selamat itu adalah yang mengikut sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah kenapa kita mesti mengikut pemahaman as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in? Banyak sebabnya. Ada yang bisa nyebutkan? Kalau ada yang bisa, kita wakilkan aja biar cepat selesainya. Nggak ada sana dek malu-maluan takut cia, iya kan, maluan takut cia. Nah, maksudnya pertama, kalau bicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, ahlu as-sunnah wal jamaah, siapa mereka ahlus sunnah? Kalau ditafsirkan kata per kata, ahlul yaitu asyai'ul mulazim, sesuatu yang senantiasa bersamanya, yang ahlinya. Jadi disebutlah istri itu ahli, yaitu keluargaku, karena dia selalu bersamaku. Disebut keluarga ahli karena senantiasa bersama. Disebut wanita itu ahlul bait, yaitu ahli bait, sebab dia lebih sering di rumah. Makanya dalam tradisi kita disebut orang rumah, wang rumah. Awak jantan sabui rumah, yang disebut rumah ibu-ibu atau bapak-bapak? Inilah sama oleh ustaznya. Awak lendu mainnya pai kondunya kan itu ya. Nah, itu dah terbalik nah. Ya sebab apa lagi ni yang cari nafkah ibu-ibu? Apa tukang main topiok-topiok kan? Topiok meja, topiok bola. Nah, itu sudah itu api cik. Dia punya api, alat punya topi. Apa nama? Nah, subhanallah. Bini lah payah pemanja piti, ada abini lagi tukang panggang piti. Contoh belobio bono piti. Piti lah jadi payah cai, musim sai. Nah, bini lah cai lah. Sudah itu panggang, bambuin lah kayak bini lah. Serius, sasok. Ini makanya kalau bini lah pandai cipiti tak cai ke laki. Apa sebab? Contoh tadi dah. Dan pandai cipiti paknya. Sudah itu dipanggang-panggang deh. Sudah itulah busuk muncul dah dong ke dendeng. La haula wala quwwata illa billah. Lalu kalau satu-satunya bu ikoi lantiang saji dong. Allah Ustaz. Tapi kini alhamdulillah lah banyak buya nendak mau kok. Kalau dahulu sambil mengaji kah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Iya kan? Kalau di tiang-tiang kan banyak sampai bawa kok kan? Ikan lah mau hilang ni lah. Alah mau hilang. Alhamdulillah. Iya, kalau dahulu sabit tu dia melayang asbar kawan. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat. Jadi disebut orang rumah karena dia selalu di rumah. Maka ahlus sunnah yang selalu dengan sunnah, tidak mau mengganti dengan yang lain. Nah, tidak ada yang sempurna, semuanya ahlus sunnah di generasi manapun kecuali generasi sahabat.
Setelah generasi sahabat tidak ada anggota masyarakatnya yang murni ahlus sunnah, semuanya nggak ada, kecuali generasi sahabat. Semuanya ahlus sunnah, tidak ada perpecahan itu. Walaupun bibit-bibit itu sudah ada di masa sahabat masih hidup, lahir khawarij di zaman Utsman, zaman sahabat masih hidup, tapi tidak ada yang ikut paham khawarij, tapi ikut terfitnah oleh khawarij, ya jelas, karena mereka bagian dari anggota masyarakat. Kalau sempat sekarang ada orang di sini teroris, maka orang Padang Lawe siap-siap kono tuduh teroris. Makanya jaga jangan sampai ada masyarakat kita yang terredus atau terpengaruh paham teroris. Jangan sampai ada. Sebab kalau ada kita akan tertuduh. Sama kalau ada di sini bandar narkoba, pasti uang Padang Lawe disebut tempat kampung narkoba. Makanya kalau ada tolong apa? Tolong pelewo. Nah, tolong dihindari. Kalau ada orang siko nak jadi bandar Bokolu, ya, atau Bola Mayu, ya, jadi tidak. Sebab tidak tabu kampung sodo tangke. Mosong orang Padang Lawe tempe jual narkoba. Nauzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, zaman sahabat lahir berbagai bid'ah zamannya, tetapi mereka karena dijaga oleh Allah sebagai ahlus sunnah murni. Sahabat tak satu pun yang terlibat aliran menyimpang, ya, sampai sosek bongyong sosek menyimpang. Ini kalau sosek bongyong tapi menyimpang ini sama aja urusannya. Asal menyimpang jalan berarti tersosek. Ya, sama kalau sawi bid'ah bongyong tapi sawi non sunnah. Non sunnah insyaallah agak ingan sedikit. Kaum muslimin dan muslim. Jadi kenapa sahabat kita ikuti? Jalan mereka terang. Itu di atas sunnah. Semuanya ahlu sunnah. Tidak ada ahlun lawan sunnah apa? Iya ya tuan. Berarti tuan-tuan termasuk ndak nemo bid'ah hasanah aja ya. Sampai duit deh, oi. Kalau ndak ada bid'ah hasanah hidup sempit. Ndak, sahabat dulu di atas sunnah hidupnya lapang. Karena Nabi SAW ketika ada seorang yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, dia menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dia bilang, sejak ini saya berjanji takkan bertanya lagi dalam agama ini kecuali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim mengomentari riwayat ini, iktafa washtafa. Iktafa washtafa. Apa makna iktafa? Dia sudah cukup sempurna dengan itu, dan istafa sembuh dari segala penyakit yang bisa menjauhkannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan sudah punya ini, iktafa washtafa bima alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang sempurna dan sembuh dari penyakit-penyakit non sunnah. Jelas? Kalau jadi bantiok nih. Masuk ke tisah. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Ini sabun sodo tak mungkin nih. 2 buah lari. 3
Sampai bapa tolak dia waktu. Tak tolak dia awak kan. Ni tolak dia awak tak samun ya. Ada tolak dia nyala isanya, ada tolak sampai subuh ada juga. Tapi terpaksa siapa yang paling pendek tolak dia tunjuk tangan. Wak jadinya sebagai ukuran. Ayo tunjuk tangan. Nampak yang nak copek pulang, tunjuk tangan dia. Taklah ada berani lah. Tunjuk tangan jalannya banyak Arab fisarahati raha. Berterus terang itu menyamankan. Ahmad, orang pulang capek, karena pengantin bau nak capek pulang ke sana. Tidak lecah, bau juga malah 10 bulan so. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. InsyaAllah tidak ada yang menunjuk. Dan nak capek Ustaz, nyala milok, nyalanya 9. Misal kan 9 sudahnya. Jadi wak jadinya sebagai patokan. Tak ada? Nanti bebas terus. Alhamdulillah. Baik kau jangan salang deh weh. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi sahabat itu murni ahlus sunnah. Tak ada yang terlibat. Yang kedua, di saat terjadi perbedaan dan perpecahan umat, dan itu pasti tidak akan bisa dielakkan. Jadi tidak perlu wangi dan ini berdakwah tak bahwa umat pasti terpecah belah, itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Itu mukjizat. Nabi yang mengatakan iftaraqatil yahud ila 71 firqah waftaraqatin nasara ila 72 firqah wa taftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha fil jannah finnar illa wahidah. Umat ini Yahudi terpecah jadi 71 aliran. Nasrani terpecah menjadi 72 aliran. Sedangkan umat ini kata Nabi akan terpecah menjadi 73. Biasalah baguru ke uang lu antum muik lah ya. Kan antum harus pemecah rekor tau ya kan. Uang dahulu tolak 71 nya datang Nasrani 72 nya dan mesti juara jadi 73. Itu jadi contoh lain atau sosek waduh gara-gara mencontoh uang do. Wak contoh Yahudi, wak contoh Nasrani, sehingga lahirlah aliran-aliran yang lain. Cara berpikirnya kita contoh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW katakan umatnya terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga. Tidak kasihan. Tuntun nak masukkan neraka semua orang. Nabi dulu berdakwah masukkan orang ke surga, tuntun dakwah memasukkan orang neraka. Katanya ahlus sunnah. Nabi mengatakan akan masuk neraka semuanya kecuali satu. Lihat ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin muslimat. Ketika dikatakan oleh Nabi satu yang masuk neraka semuanya masuk surga. Salah betul. Salah, baik. Semuanya masuk neraka kecuali satu. 72 golongan rentan masuk neraka. Satu insya Allah masuk surga. Menurut tuntun sahabat ketika mendengar hadis itu apa yang ditanyanya? Nanya, ya Rasulullah, apa-apa no mau partai non sosek gitu ya? Gitu? Tidak. Nabi mereka tidak memerlukan itu. Mereka hanya menanyakan
Ya Rasulullah, siapa yang satu golongan itu? Sebab kalau yang satu ini sudah kita kenali, maka yang lain pasti terdeteksi. Kalau labe non saja non lain joleh dulu. Nya bila dan tak joleh ketika yang satu kita tidak ketahui. Makanya ketika setinggi pun ilmu orang, kalau dia tidak memegang yang satu ini, dia bingung. Ini masalah khilaf menjadi 18 pendapat. Yang ini membid'ahkan yang ini, seberang mengatakan itu pula bid'ah. Terus yang mana yang bid'ah katanya? Berarti bid'ah semua, kan gitu. Berarti ini orang bingung atau orang yang yakin ini? Orang bingung atau orang yakin? Saya ulang kembali. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal, dua-duanya benar. Ini orang bingung atau orang yang yakin? Orang bingung atau orang yakin? Ndak itu di mana nombor dua di antara yang dua tu seorang nyebut halal, seorang nyebut haram. Tu mana waktu buyah ndak bedanya. Orang bingung atau yang yakin? Bingung. Sebab dia tidak tahu mana yang satu itu. Padahal Nabi SAW sudah jelaskan manhajnya jelas, terang benderang, malam seperti siang. Nah kalau antum ragu karena antum tidak pegang yang satu itu, coba antum pegang yang satu itu. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang hari ininya, ya siapa yang beragamanya persis saya dan sahabat saya beragama. Maka bila ada sesuatu dalam masalah agama ini, antum tinggal lihat bagaimana keadaan sahabat radhiyallahu anhum semuanya. Ya bukan jalan masing-masing tadi ya, jalan yang dilalui bersama oleh mereka. Kalau jalan masing-masing nanti bisa saja riwayat tidak sahih ke mereka, atau ijtihad sebagian mereka tidak disetujui oleh yang lain. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Antum lihat saja bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi menjadikan patokan ketika terjadi berbagai aliran, Nabi tidak katakan ikuti saja semuanya, kalian bebas memilih, tidak. Tapi Nabi tunjukkan supaya umat tidak bingung. Ya kita tidak boleh bingung dalam masalah ini, karena Nabi tunjukkan dalilnya, tunjukkan terang benderang. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Tapi kan semua mengaku mengikuti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Semua mengikuti sahabat. Enggak, kita buktikan aja. Apa contohnya? Apa contohnya ya? Kan payah. Kalau buat contoh tu tersinggung dulu. Contoh, nempal yang dokek contoh misalnya zikir malam tahun apa? Zikir malam pertama. Ya Syekh, kita baru nikah juga. Zikir malam tahun baru. Ya sekarang terjadi berbagai, ya tentu barang baru selalu menimbulkan perdebatan antara yang pro dengan kontra, yang setuju dengan menolak, pasti itu. Ya kita kembalikan lagi, bukankah tahun baru ini sudah ada sejak zaman Nabi? Saya ulang kembali, tahun baru Masehi sudah ada sejak zaman Nabi? Sudah. Nabi lahir tahun berapa? Masehi. Jangan sampai tahun gajah, tuh gajah ada nomornya. Tahun 571 Masehi. Berarti sudah ada? Sudah. Nah, berarti di zaman sahabat ada tahun baru? Sudah. Nabi sudah berinteraksi dengan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam
Sudah tidak berinteraksi, itu berinteraksinya. Hidup bahasamu uang agama lain. Ada enggak? Sudah. Kan dah sampai ke Andalus, dah sampai ke Romawi, umat Islam. Ada umat Kristen di situ, ada umat Yahudi di situ. Mereka sudah bergaul, sudah berdampingan, sudah toleransi, Saya. Ya Allah ya Rabbi. Antum capek ngantuk. Berarti umat Islam tak toleransi. Umat Islam tak toleransi. Hah? Toleransi. Tetapi tak pernah membuat acara tandingan. Dah selesai. Berarti antum mengikut sahabat hanya ngomong. Kalau saya ngikut sahabat benar-benarnya nyata. Jelas kan? Jelas. Enggak bodoh. Alullah. Nah. Jelas. Kurang. Ulang. Nah, ulang dah. Jangan lambat macam itulah. Jangan kan? Ya, sekarang melihat umat Islam kan sudah oleh? Sudah. Sudah azan. Azan. Nah, ya sudah. Boleh foto sah. Baik. Nah. Boh, gimana sebab ini nak balap. Kenapa kita nak sebab? Nggak ada orang. Nah. Nggak ada orang. Tidak pernah orang foto tu. Mana kegiatan sedih. Để có chiếc tông. Ambil aja lah jasanya. Tak ada, tak boleh. Dah. Bismillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai mana tadi? Semantau udah lupa. Hah? Mengikuti manhaj as-sahabah radhiyallahu anhu. Jadi bukan hanya pengakuan dan klaim. Semua orang bisa mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh aliran dalam Islam mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku mengikuti as-sahabah radhiyallahu anhu, sampai Syiah sendiri mengaku mereka mengikut sahabat, tapi khusus, tidak semuanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan agama yang dianggap selamat itu adalah yang dijalankan oleh beliau dan para
sahabatnya. Jadi bukan teori. Oh kami tidak ikut sahabat. Buktikan. Tinggal buktikan. Ya setiap amalan, setiap keyakinan, buktikan bahwa inilah sahabat semuanya di atas pemahaman ini. Kalau tidak, berarti hanya klaim. Hanya klaim. Nah, sebagian mengatakan kita kan hidup tidak di zaman Rasul, tapi mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasul. Antum tahu dari apa yang diinginkan Rasul dari mana? Ya dari perkataannya, dari perbuatannya, dari persetujuannya. Bukan dari menurut akal saya, tidak. Tapi menurut apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerjakannya dan disetujuinya. Jadi itu yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan umat terpecah belah, maka ikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka tak terpecah. Walaupun mereka berbeda. Walaupun bahkan bahkan di antara mereka ada yang mengangkat senjata. Mengangkat senjata memerangi saudaranya. Seperti terjadi antara Muawiyah dengan ya Allah ya Rabbi, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi mereka tidak pernah membuat aliran dalam Islam. Tidak ada aliran agama dalam Islam. Yang dijalankan oleh Muawiyah sama dengan yang dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika ditanya setelah di dalam peperangan siapa Muawiyah di depan Ali, Ali tak pernah menjelek-jelekkan Muawiyah. Sebagaimana juga Muawiyah ditanya tentang Ali radhiyallahu anhu, dia menyanjung Ali setinggi-tingginya. Tapi kenapa kalian berperang? Terjadi ikhtilaf, terjadi suatu perbedaan pandangan, ditambah lagi dengan dorongan-dorongan dari kedua belah pihak. Dalam fitnah pun mereka tidak membuat aliran. Kita buat aliran, akhirnya bikin fitnah. Ini mereka kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang memerangi orang Khawarij, dan bahkan beliau syahid di tangan orang Khawarij. Ditanya tentang Khawarij, beliau tak mengafirkan mereka. Karena mengafirkan itu berat. Bukan rindu yang berat. Mengafirkan itu berat. Maka Ali ditanya tentang orang-orang Khawarij. Ini kata kadang-kadang dengan enteng mengatakan mereka adalah di luar Islam, na'udzubillah. Tidak, kita tidak boleh mengafirkan orang sembarangan, apalagi menumpahkan darah ya saya sembarangan, saya sambung lah dikit antum, anak kehabisan suara antum tidak mau nyambung lah ini. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ditanyakan ke Ali radhiyallahu anhu tentang orang Khawarij, akuffarun hum, orang kafir? Mereka minal kufri farru, mereka justru lari dari kekufuran. Amusyrikunahum, mereka orang musyrikun, orang pelaku syirik. Qala minasyirki harabu, mereka justru lari dari kesyirikan. Amunafiqunahum, apakah mereka orang-orang munafik? Kata Ali, innal munafiqina la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Padahal al-Khawarij banyak zikirnya, banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak salat malamnya. Berarti siapa mereka? Hum ikhwanuna, mereka tetap saudara kita. Lalu kenapa diperangi? Bagau alaina, mereka memberontak kepada kita. Faqatalnahum, siapa yang memberontak mesti diperangi. Kalau yang namanya perang, bisa perang senyum. Ustaz, kalau perang senyum aja. Tentu pakai bakilyu, kelewang saja. Bapak tajam, tombak kan. Kalau zaman kini antu apa namanya? Sinapang, pistol dan sebagainya. Kalau sudah perang, makanya jangan cari-cari
Ya, jangan cari-cari penyebab perang. Dah, makanya tuan-tuan jangan buat aliran-aliran baru dalam Islam, sebab rentan membuat kita berselisih paham dan ujung-ujungnya nanti bertentangan dan mungkin saja akan saling bermusuhan seperti yang terjadi pada hari ini. Makanya kembalilah, bukan secara teori, secara aplikasi. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Nah, kenapa lagi kita harus ikut sahabat? Sudah berapa saya sebutkan? Baru 2. Satu, yang murni ahlus sunnah mereka. 2, ya mereka tak terpecah. Mereka tidak terpecah. Di saat ada perpecahan umat, perselisihan, maksud saya di saat terjadi aliran-aliran, golongan-golongan, pindah ke mereka. Mereka tidak pakai golongan, karena mereka satu. Maka Nabi suruh kita untuk merapat ke mereka, bukan ke aliran-aliran yang diada-adakan. Khawarij tinggalkan, pemberontak tinggalkan. Syiah jauhi, karena dustanya tidak tertahankan. Sufi jangan lari bersembunyi daripadanya, karena dia tahu yang gaib katanya. Ya, ketika ditanya tidak tahu pula. Ya, pernah orang sufi itu dia ngaku tahu yang gaib. Akhirnya nantang Syekh Albani berdebat. Akhirnya Syekh Albani terima tantangannya, datanglah Syekh Albani. Ya, ini debat tersingkat di dunia. Debat tersingkat dunia, langsung selesai. Apa katanya? Syekh Albani bilang, saya mau berdebat dengan Anda dengan satu syarat. Tahu diam Syekh yang ngaku tahu yang gaib tadi nanya, apa syaratnya? Tapi tahu yang gaib kok nanya lagi? Ya, katanya tahu yang gaib kok nanya? Kan ngakui tahu apa? Bapak ini sedang benci saya nih, tahu dia kan? Kan itu kadang-kadang. Ya, nah, ini saya tahu apa yang dipikirkannya ini. Kapan selesai ceramah nih kan? Kan dia mengklaim tahu yang gaib gitu. Maka Syekh katakan, saya mau berdebat dengan Anda dengan satu syarat. Diam Syekh, tidak disebutkan syaratnya. Dia bilang, apa syaratnya? Kenapa nanya lagi? Anda kan tahu yang gaib. Kalau begitu Anda tidak tahu yang gaib, tidak usah diteruskan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya tinggalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ilmu kalam yang membuat yang terang jadi kelam dalam masalah akidah, jauhi, karena sahabat tidak pernah menggunakan pendekatan ilmu kalam itu. Mereka tidak pernah mempermasalahkan kalau begini mesti begitu, kalau dia di atas aras berarti aras lebih besar daripadanya. Tidak pernah sahabat meragukan itu. Tidak ada satu huruf dari mereka mempertanyakan itu. Maka Imam Malik mengatakan bertanya seperti itu bid'ah. Tapi bukan bid'ah hasanah ya, bid'ah dalalah. Sebab Imam Malik bilik la araka illa dhallan, saya yakin Anda orang sesat. Ini hukum dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi perkataan Imam Malik ditakwilkan lagi oleh orang, Allah musta'an. Jadi kalau takwil itu sudah megangnya. Coba maksud perkataan tidak lagi seperti yang diucapkan, maksudnya adalah seperti yang dibayangkan oleh yang mendengar. Sepertinya yang mendengar lebih paham daripada yang berbicara apa yang diucapkan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jelas. Jadi Nabi menyuruh kita untuk ikut sahabat di saat terjadi golongan dalam Islam, karena mereka lah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan kami ahli sunnah yang asli, lihat bagaimana manhaj sahabat, ada enggak di dalam manhajnya. Kalau tidak, berarti tidak ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ya, walaupun tidak keluar pula 100% daripadanya, tapi manhajnya sudah tidak manhaj ahli sunnah. Misalnya ada golongan yang ngaku sebagai ahli sunnah yang asli, ya, yang lain KW, yaitu mereka tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Alasannya apa? Hadis ahad itu zanni, artinya sangkaan atau dugaan yang kuat, belum sampai kepada qat'i, yaitu keyakinan.
Padahal akidah itu qat'i, keyakinan. Tidak mungkin menetapkan sesuatu yang qat'i, yang yakin dengan sesuatu yang hanya dugaan. Nah, apakah begitu sahabat? Alhamdulillah, semua sahabat bila mendengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak tanyakan ini berapa orang yang menyampaikan, mutawatir atau tidak. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengutus para utusan menyampaikan segala berita, segala perintah, segala larangan, anjuran, tanpa mengatakan masalah akidah, wahai saudaraku, jangan sampaikan sebelum cukup 10 orang atau lebih. Tidak ada. Jelas? Diutusnya Muaz ke Yaman, diutusnya Mus'ab bin Umair ke Madinah. Tidak pernah dia sarankan, masalah akidah yang dibahas, tidak, nanti pecah umat. Nah, kan sekarang itu pula trennya, masalah akidah tidak usah dibaca-baca lagi, nanti umat berpecah belah akibatnya. Subhanallah, Nabi kita sepanjang hidupnya, sepanjang risalahnya membahas akidah, dan akibatnya memang beliau harus dituduh pemecah belah umat, pemecah belah masyarakat. Risiko memang, karena memang masalah akidah itu adalah number one, yang pertama dan selamanya, dari awal sampai akhir. Bahkan di Mekah fokus masalah akidah, karena kalau akidah rusak, tadilah semua ditakwilkan, berita ditakwilkan, perintah ditakwilkan. Kalau berita ditakwilkan, perintah akan ditakwilkan, sehingga tak ada yang dikerjakan. Larangan ditakwilkan, sehingga bisa dilanggar. Kalau begitulah kalau sudah menjadi ahli takwil. Sebab alasannya apa? Bukan itu yang dimaksud, Anda yang tidak paham katanya. Pahamnya kulit-kulit aja. Itu apa cara? Duyan kalau tidak kulit tidak lama dah tuan-tuan. Ya, kalau tidak apa kulit jadi asam duyan, lado kawan. Tidak bisa makan kulit lah. Ya kalau nak lama harus kulit, jangan sampai mengkah. Tahu mengkah? Nah, jangan sampai terbuka kulitnya, pasti tidak enak lagi. Jadi memang harus kita mulai memahami dari kulit, karena memang asalnya orang nengok dulu dari kulit. Kalau berosio kulit berosio wang lu, tapi mak lepong kulit bakadeh berarti tidak berosio. Jadi masalah dengan kulit itu yang panjang. Coba lihat buku, kalau laki kimok kulit, amo tonton balik mahir. Yang penting isinya tuannya. Kalau ada penjual tu, kan lah sempung-sempung makul ibaknya. Yang isi jinya, ndak, dan boleh isi tapi ogo buah. Sebab kulitnya ndak boleh. Jadi gara-gara kulit tak dipakai, isi rusak. Makanya harus pakai kulit mah. Ya, makanya saya tengok tonton bikin rumah. Mana nancak di depan pun ada dalam. Saya tengok rumah buat. Di dapur basepa aja kan, ya. Tapi kalau dapat bajilek, yakin berasia, itu biasa. Berarti perlu tampilan depan itu perlu, makna zahir itu perlu. Dan justru seluruh bahasa orang memahaminya dari makna zahir dulu, baru makna yang tidak zahir. Ini tidak dalun pula yang tidak zahir dulu. Berarti bukan manhajnya para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada buktinya mereka mentakwilkan, tidak ada buktinya mereka mentafwidkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita, atau Allah beritahukan kepada kita bahwa generasi sahabat generasi terbaik, generasi terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat umat terbaik yang pernah diutus kepada manusia. Kalau nak jadi orang baik, mesti mengikuti yang terbaik. Ibarat menue, jencai dan nilai-nilai anda, tambah anda tidak lulus. Jalan tak? Kini wak tanya dulu, mana lebih afdal, Abu Bakar As-Siddiq
dari Abu Bakar Asy-Syafi'i. Mana lebih afdal? Lebih afdal Abu Bakar Siddiq. Ada ragu? Enggak. Oleh sebab itu, kalau harus memilih antara Abu Bakar Asy-Syafi'i dengan Abu Bakar As-Siddiq, pilih yang mana? Maka Siddiq. Kejalirnya? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau disuruh memilih antara pendapat pribadi Abu Bakar dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pilih yang mana? Tapi kau di debat juga doang kau. Ya berarti tidak dia paham Imam Syafi'i ruji juga dia. Tidak dia paham Abu Bakar tu. Bukan masalahnya tidak paham. Harus diketahui seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak satu pun yang mengetahui seluruh sunnah Nabi kecuali Nabi. Itu siapa yang belajar tahu itu, bahwa ada beberapa hadis yang belum sampai kepada Abu Bakar di zaman Nabi masih hidup, sampainya setelah Nabi wafat dari sahabat yang lain. Oh berarti hebat loh sahabat lain berbuat. Enggak, ini salah banget. Makanya belajar tuh jangan capek nu pembuangi. Ya. Abu Bakar tahu lebih dalam ilmunya tuh, semua orang sepakat. Cuman ada beberapa yang tidak diketahuinya karena dia bukan Nabi. Demikian juga Umar, demikian Utsman, demikian Ali radhiyallahu taala. Nah, kalau memang bisa antum buktikan bahwasanya hal itu belum diketahuinya, lalu antum ikut pendapat sahabat yang jauh lebih rendah martabatnya, yang dia tahu hadisnya yang tidak diketahui oleh yang lebih tinggi, antum ikut yang mana? Saya ulang kembali. Bila Abu Bakar misalnya berpendapat suatu pendapat, lalu datang Abu sahabat yang lain berpendapat suatu pendapat, Abu Bakar murni ijtihad, sedangkan sahabat yang rendah martabatnya Abu Bakar pakai hadis Nabi, atau ikut yang mana? Ikut sahabat yang memakai hadis Nabi, sebab hadis lebih tinggi daripada pendapat siapapun. Jadi bukan karena sahabatnya. Berarti lebih hebat sahabat itu dari Abu Bakar? Enggak, itu masalah lain. Jelas? Jalannya? Ini kadang-kadang banyak loh baperan loh. Berarti lebih hebat, bukan masalah lebih hebat. Ada sebagian ilmu yang dikuasai oleh yang direndah, tetapi tidak dikuasai oleh yang lebih tinggi. Dan jo anak dia, ya, misal ini apal deh, misalnya kitab itu, dan dah apal, tu hebatnya pada dia lah. Caduran tiadunya, ini lepunya mau ceramah tak siapa murah, dan alhamdulillah, walaupun tak jalan ceramah gitu, tetap jamu, berarti hebat dan kan? Padahal banyak yang dia tahu saya tidak tahu. Kalau masalah HP itulah jalan, kalau tidak pandai bembong nyuruh lah. Bedanya bodoh dan nah jalannya mampu ya nak pandai kita. Kadang timbul aplikasi tata mano timbul, orang cara mampu nak. Inyo, tu hebat inyo lah. Tidak rela loh. Sampai ada orang nyabuk ikan, mak ganteng anak apa dia nyonya je kan? Woi nyeran ganteng dan leran, idan lah laku. Ancak pak bini dah nyalon tantulin. Iya dah. Kan ganteng awak depan. Awak lah lakunya dulu lah. Bini awak ancak ini bini lo joleh lah. Nah tu jolehnya. Iko sengaja buat contoh tuan-tuan. Jadi paham ya. Mosong menyebutkan Iko dipilih yang ini karena hadis Nabi, bukan berarti yang dipilih ini lebih tinggi derajatnya dari Abu Bakar misalnya, bukan. Jangan salah paham pula. Ketika kita misal mengatakan pendapat ulama ini dia lemah
karena ulama lain mengatakan ini, walaupun ulama yang mengatakan berbeda itu dari sisi martabat lebih rendah. Bukan maknanya kita mengatakan dia lebih alim dari imam itu, tidak. Jelas tak? Ini banyak tak jolin orang ya. Ini kadang subhanallah ya. Sengaja kadang ya. Sengaja mencari-cari hal-hal yang seperti ini. Allah musta'an. Biasalah orang cici sawak. Orang cici sawak. Apa sawaknya? Sarap. Sebanyak itu bunga, sebanyak itu minyak wangi, yang dicarinya yang sawak-sawak, sampah-sampah. Akhirnya jadi tukang pulung. Pemulung. Enggak boleh, kalau itu yang diinginkan silakan aja ya. Pulunglah sampah-sampah dan saya ada nama. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelasnya enggak? Maka para sahabat itu adalah umat terbaik yang kita ikuti. Jelas? Nah, kalau nak mencontoh, contohlah umat yang terbaik. Tapi manhaj tadi tuan-tuan tahu sendiri yang dilakukan oleh mereka secara bersama. Adapun sesuatu yang mereka ikhtilaf, sebagaimana mereka ikhtilaf, kau tahu dia boleh ikhtilaf di masalahnya. Karena ikhtilaf itu tidak merusak persaudaraan, itu harus itu. Ya, tidak merusak persaudaraan kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tapi sesuatu yang mereka sepakati, yang manhajnya sepakat seperti itu, tidak boleh kita keluar daripadanya. Kemudian yang ke berapa lagi? Kelima? Keempat, kelima? Kelima sih. Nah, bahwa Allah SWT menjadikan hidayah itu dengan mengikuti mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Kenapa? Mereka memang sudah dicatat orang-orang yang dapat hidayah. Maka yang beriman seperti mereka dapat hidayah. Iman itu dalam keyakinan Ahlussunnah ada termasuk perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Jadi ikutlah keyakinan dalam hati mereka seperti apa, dan ikutlah perbuatan mereka seperti apa, dan ikutlah ucapan mereka seperti apa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian bahwa ridha Allah diberikan kepada yang mengikuti mereka dengan baik. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang yang pertama dan dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin yang datang dari Mekah, ansar yang menyambut di Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Pengikut yang baik menyimpang atau ikut selamanya? Coba tuan-tuan buat ya orang pergi jalan, ya orang ikut dan lelok maunya sampai di Kinang odong ke Petapahan dah. Dia nak dicopek sampai ke Padang di bawah jalan Kokir ni. Lewat tuan boh. Dia buat pengikut yang baik. Dia buat pengikut yang baik. Dah. Itulah Rasulullah lihat tadi buat wangku. Awak nak makan di Rangkiang, anyo nak makan di Situjuh. Tu dan dua catatan. So nak pay sekali yang boleh. Apa sebab? Manong kau tu pasal boleh. Tu pasal dia tu dah. Ndak mau mai ikut. Tu lebih walui lu.
ndak mau mengikut. Kianya wa kilenya, mudianya wa ulaknya, luinya wa nabinya. Tangannya wa manabinya kan, luinya wa melenceng. Berarti tak jadi pengikut yang gimana tak diridai Allah SWT. Jelas ya? Nah, coba bosok sekali anak. Ya sengaja aja tak mau ikut anak dah, kalau tegur ayah ada anak gitu. Apalagi anak tak mau ikut. Ya nak buah ngiwangi kayak bos ge. Apa sebab bos tak mau punya awak ni. Kan ada jenis itu tepat apa bos pengaruhnya. Ada lo bos sampai pengaruh deh. Taib. Jadi baru dapat ridha Allah, menjadi pengikut yang baik. Pengikut yang baik itu tidak menjauhinya. Nya tidak mau dijauhi darinya. Ini kan itu masuk lagi takwil tadi. Ya, masuk lagi Allah musta'an. Bapak kan wanginya lah mati nak. Karena mati para sahabat tu, cuman amalnya kan ditinggalkannya. Jelas terang benerang. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang keenam atau selanjutnya, bahwa Nabi alaihissalam, ya Allah SWT pertama melarang kita berpecah belah, melarang kita bercerai-berai. Bahkan Allah mengancam wallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhu fi syai'. Orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, meminta ngotak-ngotak agama mereka sehingga menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Kamu tak ada hubungan dengan mereka sama sekali. Nauzubillah. Kalau putus hubungan dengan Nabi, nauzubillah. Oleh sebab itu jangan bikin kelompok baru. Nah, tidak mungkin ada kelompok kalau tidak keluar dari jamaahnya para sahabat. Pasti itu. Ya, di keyakinan ada golongan qadariyah mengingkari takdir. Sahabat tak satu pun mengingkari. Ketika sampai kasus ini kepada Abdullah bin Umar, sampaikan ke mereka, saya tidak ada hubungan dengan mereka. Tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka orang cerdas ya, Abdullah bin Umar, orang-orang hebat itu, bukan orang apa istilahnya, bukan orang sembarangan. Ma'bad al-Juhani itu cerdas luar biasa, hafiz Quran, perawi hadis. Bukan orang biasa sih. Bukan orang kece-kece, dia enggak. Dia orang hebat. Tetapi tersesat. Apa sebab tersesat? Ambil tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain, tapi jalan lain. Akhirnya dia menyimpang. Datang lagi di Basrah, dia Wasil bin Atha, murid cerdas juga dari Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Imam Hasan Basri. Karena kecerdasannya tidak masuk hadis-hadis yang dibacakan oleh gurunya Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri kan selalu qala Rasulullah, qala fulan, pokoknya selalu bersandarkan hadis Nabi. Ini tidak sesuai dengan logika ini, tidak bisa terima semuanya. Kalau diterima bertentangan dengan logika, akhirnya ditolaknya. Akhirnya lahir pula aliran Mu'tazilah. Karena ikut sahabat atau karena menyimpang dari jalan sahabat? Menyimpang. Cerdas orangnya? Cerdas. Maka cerdas jangan tertipu oleh orang-orang cerdas, karena memang banyak penipu tuh. Tak bosong penipuan cerdik. Kau tidak cerdik tak bisa ngicu awak dengan. Minimal cerdik mengicu. Rata-rata aliran sesat lahir dari tangan-tangan orang cerdas. Makanya kecerdasan bukan ukuran kebenaran.
Makanya selalu mereka kalau menolak kebenaran dengan membodoh-bodohkan orang yang menegakkan kebenaran. Coba lihat, sejak Nabi Nuh lagi diutus, ya, mereka selalu bangga dengan kecerdasannya, maka dianggapnya Nabi Nuh fi safahatin, orang dungu, tidak ngerti apa-apa. Berarti mereka merasa cerdas. Datang lagi Nabi Hud, mereka juga bilang inna lanaraka fi safahatin, kamu ni orang bodoh hai Hud. Berarti siapa yang cerdas? Hah? Kalau Nabi Hud bodoh berarti siapa yang cerdas? Ya mereka. Kamu bodoh, kami cerdas. Harusnya kamu ikut kami, bukan kami ikut kamu. Kemudian ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna. Itu tengok yang ikut-ikut kamu itu kan orang-orang kampung, orang-orang yang pekerja kasar, budak-budak hamba sahaya. Sedangkan kami orang hebat, tidak mungkin ikut yang seperti ini. Tidak logis, tidak realistis, tidak teruji secara akademis, tidak ada alasan filosofis, tidak layak tayang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin selalu cerdas itu yang membuat orang tak mau menerima kebenaran, kecuali cerdas yang dibimbing dengan wahyu ilahi, yang mau tunduk kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tertipu dengan kecerdasan enggak? Sebab cerdas itu kalau tidak didasari kebenaran wahyu suka menipu. Jelas? Makanya tuan-tuan kalau tidak berilmu, kita ini kalau tidak berilmu gampang ditipu. Dulu buktinya sebelum dulu belajar saya sering hadir di tempat-tempat orang berlemu. Ya, tapi lemu putih. Lemu putih gitu, aliran putih. Ya, kalau pas hujan picang matanya ya. Nah, itu kalau picang mata itu ngicur nih. Main cicinduk kan picang mata. Tidak pernah main cicinduk. Kan micang dulu, habis itu hilang semuanya. Habis itu dicari kan. Ada sebalik tiang, ada dalam kula, ada dalam mana. Jadi kalau picang mata ilmu cicinduk. Nah, bahasa Indonesia ada cicinduk. Nah, jadi tidak basah di hujan, dia bisa naik ke nyuwang tidak dalam sampan. Camai dapat nyesanangnya banyak datuk mondo ahli gurunya dokek. Untung alun salin nih, kalau salin lah payang buang ya kaum muslimin muslimat. Nah, karena kita nggak tahu, akhirnya kita gampang tertipu. Ternyata Islam itu yang hebat yang berlemu. Kalau alun berlemu, alun hebat. Nah, bahkan sampai gilo. Kalau lagi gilo, wali tingkat tinggi. Kalau lah jadi wali, beliau tidak semayang, beliau tidak puasa. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Akhirnya Allah berikan kita ilmu, maka nampaklah hal-hal yang jahil itu oleh kita. Oh, ternyata itu tipuan-tipuan semuanya. Dan akhirnya ketika ini dijelaskan, ya harus berhadapan. Semoga Allah SWT bukakan hati kita untuk menerima kebenaran dan dijauhkan daripada bisikan-bisikan kebatilan. Dah cukup itu aja dulu ya. Ila lain mandang nampak. Hah? Awak tadi alun makan nih ya. Nah, dah cukuplah. Kan yang 5 itu sudah meyakinkan itu kan, bahwa sahabat menyatukan, sahabat orang yang direkomendasikan, sahabat tidak punya aliran. Bukan berarti tidak berbeda pendapat, bukan pula berarti tidak pernah bersalah dan berdosa dan salah. Tidak, kita tidak mengatakan ini.
Sebagaimana, maka tuan-tuan kalau sudah berada di jalan yang benar, yang bilang ahli surga ini, yang selain masuk neraka, jangan, enggak. Ya walaupun orang nuduh juga kayak gitu, mungkin ada gitu yang ngaku gitu, mungkin Anda, hei ahli neraka, jangan. Ya kita tidak tahu. Cuman, ya ibaratnya kita berjalan di jalan lurus ini, sudah jalur 2, jalan tol, mungkin juga di jalan kita akan terganggu. Misalnya ada pohon tumbang kan, tidak juga sampai sesuai dengan yang dijangka. Atau bisa saja orang seruduk mobil atau motor kita di belakang, awalnya sengaja ambil jalur lambat. Rupanya orang yang di sana ngambil jalur lambat untuk cepat, karena di jalur cepat ada mobil yang lambat. Akhirnya dia motong di sebelah kiri. Karena kan banyak tuh kita sim tembak tuh masalahnya. Jadinya jalan lain 20 tapi jalur copet. Iko lain 120 jalur lambat. Asal itu adalah ibu-ibu motong jalan, mencilok jalan. Jauh lu kokian babelok jininya. Buat ya payah awak apa perintah amannya kan itu. Ini akibat ndak taat atau agama macam itu jo, kodok balago gara-gara dah mengikuti aturan. Buat ya payah sodo ndak bulio, sodo bid'ah, sodo ini kan. Akhirnya dilanggarlah, akhirnya bertabrakan, akhirnya ada yang jadi korban. Jelas so? Makanya jenoto melanggar aturan, mulai dari aturan lalu lintas semua. Jadi potong-potong dia jalan cak belok 2 minit tambahnya. Tapi kalau belagu 20 hari tak kau rumah sakit je lah. Jalan. Jadi jenis potong-potong je jalan dulu ya. Kecuali darurat, misalnya ustaz nak khutbah tinggal 2 minit lah, tu terpaksa dulu lah. Tapi aman dah. Kalau tidak aman mereka tak jadi khutbah lah. Jadi ini ada fatwa dulu dari Syekh, boleh tak motong lampu merah? Boleh kata Syekh. Syekh dan khatib ni ya, tinggal 5 minit lah. Waktu tu kau 7 minit ni, potong lagi. Kan darurat kan? Kan boleh darurat ya. Nantinya subhanallah orang awak ke ya, lambat khatib ya. Tu masukkan sujen tunjuk je ustaz jadi khatib tak lambat kawin. Tapi menonton copek tak lapunya dia batal, tak copek batal khutbah. Tak lambat tak batal dah. Banyak musajid yang pakai digital jangan kau tolong dipreso. Ni banyak bosud dan lebih copek 3 minit ke. Nya terlambat 3 minit tak masalah lah, tapi tak copek 1,5 minit tak usah. Ni tak sabisian ke khatib mah. Tengok mana dan harus diperiksa secara berkala. Sebab banyak selalu meleset kalau jam-jam digital yang macam ni. Tidak ikut kau sudah serba mu tu senang tu kan jual si kau gila kau kan sodo. Nah, ikut masuk juga. Ya, tolong diperiksa. Yang namanya alat buatan manusia. Ada dulu di Pokantan sampai 5 minit kan. Dek kodok no sabun lah buang gila pengurus ni. Nyi bono ni ya. Gimana mulanya kodok awak tengah sahur bukan lazannya. Kan tak kan awak jadi dah. Beko itu tidak masalah bono orang. Nyata dulu jamnya. No masalah mugai alun masuknya lazan. Banyak nanti batal puasa gara-gara itu. Jadi hati-hati mu. Khutbah terlambat 2 minit, bahkan 10 minit tak apa orang. Jelas? Tapi kalau tak copek 1,5 minit bisa batal. Ya, karena memulai sebelum masuk waktu. Hati-hati tu. Kamu sengaja kadang melambat tu dari jam. Ini apa punya 3 aplikasi jam yang ketiga. Ya, bahasa swing. Kalau seandainya walaupun jam di masjid sudah apa, kamu tak naik dulu lah. Sebab terlambat 2 minit tak ada masalah. Tapi tak copek 1,5 minit bermasalah. Allah musta'an. Baik, cukup demikian ya. Jangan bertanya oleh joleh rumah. Ya kan? Dah jelas kan? Terima kasih dan mohon maaf. Kena terbayu utang lah saya. Malah kan? Jangan buat utang bangun. Allah musta'an. Terima kasih sekali lagi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.